berbahagia. Selamat datang di Puskesmas Tanjung Eni. Sebelum memulai acara ini, marilah kita saksikan video keselamatan Puskesmas Tanjung Eni. Di mana dalam doa ini saya menyebut secara Islam dan untuk yang non-Muslim menurut agama dan kepercayaannya. Ila surati Nabi Mustafa Muhammadin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sholatan ila bihamdillah wa ta'dilana biha ya Allahumma min hajat Subhanahu wa ta'ala, yang mana hari ini, pagi ini kita masih bisa berkumpul di ruangan rapat ini dalam suasana katakanlah cerah ya, sangat cerah. Masih pagi sudah sekian derajat Celcius, sudah membayangkan siang kaget. Insya Allah Bu Putet masih bisa diterima oleh kader-kader karena dari pelaporan Bu Putet kemarin sudah mulai ada pelatihan dengan kader, jadi ini hari kedua. Terus kerjasamanya karena kita masih banyak memang yang harus kita kerjakan, terutama untuk anak-anak stunting. Kita tahu di Lawang Kidul ini masih ada anak-anak kita yang berdampak stunting. Jadi lokus kita masih ada di sini, kalau tidak salah lebih kurang 75 anak yang menjadi PR kita di Lawang Kidul saja, ini belum di lain. Jadi yang 75 ini sama-sama kita perangi. Nah, ini tidak tahu di posyandunya apa, di posyandunya binaan PT PAMA atau yang lain, karena posyandu di Lawang Kidul ini cukup banyak. Itu yang pertama. Dan untuk kader sendiri, kami menekankan harapan kami, karena kalian memang ujung tombak dari kegiatan posyandu ini, memang harus selalu update dan selalu katakanlah aktif di dalam pembinaan keposyandu. Tanpa bantuan kader, tanpa bantuan ibu-ibu PKK, desa, kecamatan, dan kelurahan, apalah artinya puskesmas, apalah artinya bidan desa, karena posyandu ini bukan punya miliknya puskesmas, bukan miliknya dinas kesehatan, tetapi milik masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kalau kader yang tidak bisa bergerak, apalah bidan desa, apalah orang puskesmas dan petugas gizi. Nah, ini yang menjadi titik tekan kita hari ini. Untuk selanjutnya mohon bantuan juga dari ibu kader, ibu PKK, terutama penekanan kembali kunjungan ke posyandu. Itu yang menjadi PR kita bersama. Selalu kunjungan posyandu kita, DPRS kita masih rendah. Untuk tingkat kabupaten saja masih 65%, berarti kita belum mencapai target itu. Balita kita semestinya maksimal harus paling minimal 80% sudah datang ke posyandu. Nah, ini merubah perilaku masyarakat yang harus sama-sama kita terjun ke lapangan, baik itu ibu PKK maupun ibu kader. Kebanyakan yang punya balita ini setelah anaknya umur 1 tahun dia lepas, tidak mau lagi datang ke posyandu dengan alasan anaknya sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Nah, itu yang harus jadi PR kita bersama. Hari ini alhamdulillah kita didatangi dari tim penggerak PKK, menggugah kembali, mengajak kembali para kader. Pengennya kami ibu PKK ini selalu bergandeng tangan dengan kader, dengan petugas kesehatan, terutama di Pokja 4, karena keterlibatan Pokja 4 ini sangat banyak ada di kesehatan. Jadi Bu Nopi dan kawan-kawan, terima kasih atas kedatangannya. Mohon penekanan kembali, ajak kembali. Kami yakin kader-kader yang hadir ini rata-rata mungkin ibu PKK juga, ya, karena kami tahu ini pasti merangkap jadi ibu PKK juga. Jadi ini Bu Nopi tinggal penekanan kembali untuk menggalakkan kembali posyandu yang sudah katakanlah cuma anak balitanya yang hadir umur 1 tahun ke bawah. Harapan kita balita itu 5 tahun ke bawah itu yang harus kita datangkan ke posyandu. Galilah ilmunya sebanyak-banyak, Bu, karena di sini saya juga mendapatkan data ya untuk stunting di Kecamatan Lawang Kidul di
itu? Bu Butet, 70 anak itu berapa persen dari seluruh anak balita? 70 per 60 ribu. 6 ini? Iya. Tapi dari data yang 3 tahun yang saya baca tadi itu sudah mulai ada penurunan, alhamdulillah. Jadi di sini saya cuma mau menekankan lagi untuk ibu-ibu kader. Memang ibu-ibu kader ini rata-rata juga ibu-ibu PKK ya Bu ya. Jadi rekan-rekan kami, perpanjang tangan kami yang ada di kabupaten. Di sinilah. Jadi kami mohon Bu, kita untuk lebih fokus ya, karena stunting ini efeknya itu sangat kedepannya ya sangat mempengaruhi ujung-ujungnya mempengaruhi perekonomian ya, karena anak ini kalau memang stuntingnya ini memang menetap, maka intelijensia anaknya akan berkurang Bu. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini Indonesia juga sudah mulai turun ya. Nah di sinilah Bu, saya minta lagi untuk ibu-ibu kader bekerjalah dengan semangat ya Bu ya. Ini untuk kita semua Bu, untuk generasi kita. Kader ya, artinya harus dari berbagai lini. Seperti halnya harus ada regenerasi nih. Nah, tidak mulai ada misalnya ada generasi yang senior, ada yang juniornya juga nih. Mungkin jadi PR ke depannya. Karena tadi kalau 60.000 itu cukup fantasi kalau menurut saya. Nah, kemudian dari 60.000 tadi pun tadi tersebut berapa ya? 80% ya untuk akurasi datanya. Nah, benar. 80% artinya sekitar 0,9 atau di bawah 1% atau bahkan bisa lebih daripada 1% atau bahkan di atas itu. Tapi bukan masalah persentasenya, tapi bahwa bagaimana upaya kita bersama-sama untuk mengentaskan stunting di salah satu permasalahan kesehatan di masyarakat. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Maaf, kita mungkin sebagian besar muslim, kalau anak yang bukan mahramnya, tolong tidak ada pacar-pacaran. Efek yang terjadi nanti akan menimbulkan hal yang di luar dugaan. Dan jangan diremehkan masalah ini Bapak Ibu. Jadi tolong kalau anak kita laki-laki atau perempuan, batasi pergaulannya. Jangan sampai sudah terjadi akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Saya mohon, karena tugas ini sangat berat Bapak Ibu, saya juga sadari saya punya anak. Kadang-kadang kita merasa anak aku baik di rumah, pas di luar tidak tahu, dikasih motor kelayapan ya. Saya berharap Bapak Ibu jangan sampai anaknya kami temukan lagi dua-duaan di mana dengan siapa lagi ngapoi. Nah itulah aku mohon yang Bapak Ibu tolong anaknya dijago, dalam artian dijago di sekolah bagus, di rumah juga dijago, dijingok, dicek HP-nya. Bersama upaya pencegahan dan pengentasan stunting melalui penguatan posyandu di Kecamatan Lawang Kidul. Yang namanya saya panggil, silakan maju ke depan. Dari Posyandu Nuri, Ibu Mawarni. Dari Posyandu Kasuari, Ibu Muktiningsih. Dari Posyandu Tekupur, Ibu Eva Heriani. Posyandu Cendrawasih. Silakan. Kemudian dilanjutkan dari Posyandu Gaga, Ibu Lili ataupun yang mewakili. Kemudian dari Posyandu Kalkun,
Posyandu Nuri, Ibu. Dilanjutkan dari Posyandu Gaga, Ibu Lili ataupun yang mewakili. Kemudian dari Posyandu Kalpun, Posyandu Nuri, Ibu Mawarni. Posyandu Keswari, Ibu Mutiningsi. Posyandu Tekupur, Ibu Eva Heriani. Ya, mundur sebentar Ibu. Kemudian kami panggil dari PT Pama Persada Nusantara, Bapak Bayu Setiawan dan Bapak Yudi Murtasi ataupun yang mewakili. Kemudian dari TPPK Kalawang Kidul dan TPPK Kabupaten Muara Enim beserta Kepala Puskesmas Lawang Kidul. Silakan Ibu dari TPPKK Kabupaten Muara Enim. Pemberian antropometri kit untuk posyandu balita dana bantuan CSR PT Pama Persada Nusantara kepada 6 posyandu binaan PT Pama Persada Nusantara. Kepada ketua kader tadi, saya persilakan kembali untuk ke depan. Ibu Sudarsi dari Posyandu Cendrawasih, dari Gaga Ibu Lili, dari Kalkun Bapak Zulfahmi, dari Tegarjo Ibu Mawarni, dari Kasuari Ibu Mustiningsi, dan dari Tekupur Ibu Eva Haryani untuk menerima antropometri kit dari PT Pama Persada Nusantara. Kepada Bapak dari manajemen Pama, silakan. Mungkin agak geser sedikit Bu, satu-satu. Kita dari silakan dari satu paket Pak. Simboli saja deh kasihnya. Dari kecamatan boleh ikut juga bersama. Kami mohonkan kepada CSR Pama untuk diberikan kepada Ibu Rina Klamelia. Pada Ibu Rita Hartati dari Posyandu Gaga.